Shalom. Istimewa buat keluarga besar Siloh, GPDI Siloh Parakan. Pagi hari ini kembali kita masih beribadah secara online. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menjagai kita. Bahkan Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab buat setiap kehidupan kita. Saya teringat beberapa berita yang saya terima. Di antaranya berbunyi, baik lagu atau film atau yang sejenis yang sudah pernah dibuat lama sekali. COVID-19 terjadi. Lalu kita sebagai orang beriman, kita juga harus ingat bahwa kita punya Alkitab, kita punya bukunya Allah, kita punya kebenarannya Allah, dan Allah akan membuktikan bahwa Dia menjagai kita, membuktikan semua, bahkan nubuat-nubuat yang ada. Pagi hari ini, kebaktian ini, biarlah setiap kita siap, kita memuji nama Tuhan, karena memang Dia yang layak untuk menerimanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak mudah buat setiap kami untuk ada di rumah kami masing-masing dengan sikap bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Baik itu pakaian kami, tapi istimewa adalah hati kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berkemurahan atas setiap kami. Kami menyediakan waktu untuk Engkau Tuhan. Fokus pusat perhatian kami hanya Engkau. Supaya kami tidak sekedar menyaksikan ibadah online, tapi kami betul-betul merasakan bahwa Engkau menjamah setiap kami. Engkau menolong setiap kami. Meskipun kami ada di rumah, tapi perubahan yang ajaib yang Engkau kerjakan dengan pertolongan Roh Kudus akan terjadi di dalam setiap kami. Kalau biasa kami berkata pulang kebaktian, Engkau merubah kami. Kami juga katakan selesai ibadah ini Tuhan, ada hati yang berkobar-kobar, ada hati yang baru untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Karena Engkau tidak main-main ketika Engkau mengasihi kami. Engkau betul-betul mengasihi kami 100%. Ajar kami dari waktu ke waktu untuk mengasihi, kembali mengasihi, dan terus mengasihi. Sehingga hari-hari hidup kami menjadi manis karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja sampai dari akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Amin. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita yang mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
kebenarannya yang dijanjikan buat setiap kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan menyuruh kita untuk merenungkan. Kita sangat sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan ketika punya waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, apakah kita akhirnya mempunyai satu kesimpulan bahwa kita bersyukur, kita berterima kasih buat semua yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dari dasar hati kita yang paling dalam, kita berterima kasih kepada Yesus yang mengasihi kita dan habis-habisan betul-betul mengasihi kita. Dan kita tinggal mengucap syukur, berterima kasih. Karena kasih
Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kesempatan ini kami masih boleh beribadah sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendatangi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah memberkati setiap kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Yesus, Engkau mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi, di rumah kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau masuk dalam setiap hati kami, mengajar kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga firman yang disampaikan boleh kembali memberkati, menguatkan, dan meneguhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pada kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kehidupan kami. Dan kami boleh duduk diam mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman-Mu boleh tertanam dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami siap Tuhan. Ini kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi untuk sedang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Silo. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus yang dimaksudkan adalah kehidupan kita seperti karakter Kristus. Hidup di dalam Kristus memiliki arti bahwasanya hidup kita memiliki karakter seperti Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kedua. Saya ajak seluruh sedang jemaat Tuhan membaca Alkitab atau membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 demikian saya bacakan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Atau mungkin lebih lengkapnya kita membaca di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 lebih lengkap. Sebagaimana
Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 menceritakan, yaitu nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Ya, jemaat Tuhan yang ada di Galatia dinasehati oleh Rasul Paulus supaya kehidupannya itu menjadi kehidupan yang berkarakter seperti Kristus. Dan bukan hanya nasihat saja, tetapi sebuah kesaksian Rasul Paulus pada masa lalunya. Yaitu apa kesaksiannya Paulus pada masa lalunya? Yaitu memiliki suatu kebanggaan di dalam dirinya sebagai orang Yahudi. Kebanggaan-kebanggaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai orang Yahudi dan tentunya sebelum mengenal Kristus. Apa saja kita akan lihat kebanggaan Rasul Paulus sebagai orang Yahudi sebelum mengenal Kristus. Yaitu yang pertama, bahwasanya Rasul Paulus memiliki perasaan di dalam dirinya sebagai orang Yahudi, yaitu perasaannya tidak pernah merasakan dosa sama sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya catat di sini, Rasul Paulus, kebanggaan Rasul Paulus sebagai orang Yahudi, yaitu yang kedua, taat akan agama, taat akan ajaran Taurat. Dan hal ini membuat Paulus tersebut menjadi orang yang sangat fanatik dengan keagamaan pada waktu itu sebelum mengenal Kristus. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, ia dibentuk oleh Tuhan. Ia diproses oleh Tuhan menjadi iman yang matang. Kita akan melihat perjalanan hidup Rasul Paulus. Kita akan melihat yang pertama, atau saya catat di sini ada poin-poin pokok yang saya catat, yaitu yang pertama, Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Yaitu yang pertama, Rasul Paulus suka menganiaya orang percaya. Yang kedua, Rasul Paulus sangat anti terhadap pengikut Kristus. Dan juga Rasul Paulus masa lalunya sangat fanatik dengan agama yang ia anut. Dan maaf ya, Rasul Paulus waktu sebelum mengenal Kristus memakai kata atau memakai nama Saulus. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus dan diproses atau sesudah mengenal Tuhan Yesus, maka yang tadinya Paulus menganiaya orang percaya, Paulus menjadi pelayan Kristus. Yang tadinya anti terhadap pengikut Kristus, akhirnya setelah dibentuk oleh Tuhan, Rasul Paulus mengasihi Kristus. Yang tadinya Saulus sangat fanatik sekali dengan agamanya, maka setelah bertemu atau mengenal Tuhan Yesus, ia mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Itulah sepintas pendahuluan mengenai kitab Galatia yang sudah kita baca. Apa yang kita dapatkan? Pokok-pokok pembicaraan, apa yang kita dapatkan berkat-berkat Tuhan secara rohani. Kita akan mempelajari ada beberapa bab yang saya catat di sini, yaitu yang pertama, kehidupan manusia lama. Sebelum kita akan berbicara tentang hidup di dalam Kristus, kita akan belajar atau kita akan membahas yang pertama atau bab yang pertama,
yaitu kehidupan manusia lama. Manusia lama itu apa toh Pak Matius? Manusia lama itu bentuknya seperti apa? Oh tentunya kalau manusia lama adalah manusia yang belum diperbarui. Iya, saya tahu manusia lama adalah manusia yang belum diperbarui. Maksudnya apa? Yaitu yang masih hidup di dalam dosa. Jadi kehidupan manusia lama adalah masih terjerumus atau masih mengikuti gaya hidup dunia, atau lebih jelasnya terbelenggu dengan dosa. Saya akan bacakan dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Demikian Tuhan mengatakan. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah kehidupan manusia lama. Di situ ditulis, akan saya ulang ya, akan saya bahas bagaimana karakter manusia lama itu. Hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan, ada roh pemecah, ada kedengkian, dan ada kemabukan. Saudara-saudara, saat pagi hari ini kalau saya boleh bertanya kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apakah kita sudah mengenal Kristus? Iya Pak, saya sudah mengenal Kristus. Apakah Anda ini sebagai orang Kristen? Iya Pak, saya sebagai orang Kristen sejak dulu. Mari kita cek di dalam diri kita masing-masing. Maaf bicara, saya tidak mengetahui akan sifat-sifat satu persatu. Tetapi coba kita akan pelajari atau kita akan bertanya dalam diri kita sendiri. Masihkah tabiat manusia lama yang ada di dalam hidup kita masing-masing? Mungkin kita berkata, oh Pak Matius, saya masih memiliki iri hati. Mulai dari sekarang kita minta ampun kepada Tuhan. Atau mungkin kita berkata, Pak Matius, saat ini saya masih memiliki tabiat suka marah-marah. Mulai dari saat ini bertobatlah dan minta pengampunan dari Tuhan. Atau kita juga bertanya dalam hati kita, oh Pak, saat ini saya masih memiliki yang namanya perselisihan. Maka daripada itu, mari kita akan tinggalkan kehidupan manusia lama. Memang kalau kita menuju kepada kehidupan manusia baru, tidak gampang. Tidak semulus apa yang kita bicarakan. Tidak semudah seperti pengkhotbah katakan. Oh Pak, itu hanya teori seperti ini. Panjenengan boten ngakoni permasalahane kula. Coba kita akan perhatikan. Dalam manusia lama menuju kepada kehidupan manusia baru perlu adanya yang namanya proses. Jadi bukan bim salah bim, bukan hanya langsung berubah,
tetapi Tuhan memproses hidup kita menuju kepada manusia baru. Coba saya akan membacakan masih di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ini proses yang Tuhan kerjakan kepada kita menuju kepada kehidupan manusia baru. Galatia 5 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. 24 saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini ada kata proses. Dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru. Prosesnya dalam Galatia 5 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Yaitu yang pertama, harus menyalibkan. Apa yang kita salibkan? Yaitu yang pertama, kita menyalibkan daging. Yang kedua, kita menyalibkan hawa nafsu. Yang ketiga, kita bisa menyalibkan yang namanya keinginan untuk berbuat dosa. Inilah yang Tuhan proses kepada kita supaya kita salibkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Proses yang kedua yang Tuhan kerjakan kepada kita, dari manusia lama menjadi manusia yang baru, yaitu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada jalan yang Tuhan tentukan, menuju kepada keselamatan yang kekal. Saat pagi hari ini kita masih berbicara tentang proses. Saya akan memberikan suatu ilustrasi, peragaan untuk memperjelas apa sih proses. Bahasa apa toh Pak Matius proses itu? Sebentar. Saya akan kasih ilustrasi, peragaan supaya memperjelas akan pembicaraan firman Tuhan. Nah, saat ini saya akan memberikan suatu ilustrasi, yaitu yang pertama atau ilustrasi yang akan saya sampaikan, ya sudah tidak asing lagi, ya saya selain sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai seorang petani kopi. Kalau kita melihat kopi seperti ini, boleh dicek tukang kopi, ya ahlinya kopi, pasti ahli kopi mengatakan, oh kopinya bagus Pak, kopinya berkualitas, puji Tuhan, oke. Tetapi kalau kopi ini tidak diproses, apakah berfungsi? Walaupun orang bilang, oh ini baik Pak, oh ini mutunya bagus Pak, oh ini berkualitas Pak, betul. Tetapi kalau kopi ini tidak diproses sama sekali, maka tidak ada faedahnya. Orang bilang itu bagus, orang bilang kopi ini sangat bagus, tapi kalau tidak ada pemrosesan, tidak ada gunanya. Dicium aja nggak wangi, ya apalagi maaf bicara dibuat minum, tidak mungkin. Dimakan begitu saja atau tidak enak. Orang bilang kualitas bagus, tetapi tanpa pemrosesan tidak akan berfungsi dengan maksimal. Tetapi bagaimana kopi ini menjadi kopi yang dinikmati oleh semua orang? Maka perlu adanya proses yang harus dikerjakan.
Nah, pemrosesan daripada kopi ini saudara-saudara ya, harus ditumbuk, harus digiling, harus dipanaskan, harus dibakar, dipukul, ditumbuk dan sebagainya. Kalau bisa bilang kopi ini akan berkata, aduh sakit, aduh aku tidak mampu, aduh sakitnya luar biasa. Tetapi sayangnya kopi tidak bisa berbicara ya saudara-saudara. Nah, dengan proses yang dikerjakannya, maka kopi ini akan terasa baunya wangi. Dibuat minum juga enak, baru ini berfaedah. Begitu juga dengan iman percaya kita saudara-saudara. Oh, panjenengan memiliki kualitas iman yang luar biasa. Puji Tuhan Pak Matius. Oh, panjenengan memiliki kesetiaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan, mau diproses enggak? Menjadi pertanyaan, mau dibentuk enggak oleh Tuhan? Kalau tidak mau diproses, enggak mau dibentuk, tidak akan memunculkan bau harum di hadapan Kristus. Tidak akan ada rasa enak di dalam iman percaya kita. Dengan demikian, kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Walaupun pemrosesan yang Tuhan kerjakan, kita berkata, aduh Tuhan sakit sekali. Aduh Tuhan, aku tidak mampu melakukan hal ini. Aduh Tuhan, rasanya sakit sekali ikut Engkau. Tetapi inilah yang Tuhan kerjakan, memproses hidup kita menjadi manusia yang baru. Sehingga setelah proses itu Tuhan sudah kerjakan dengan cara menyalibkan daging, menyalibkan hawa nafsu, menyalibkan keinginan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita masuk dalam fase yang kedua, yaitu kehidupan manusia baru. Saya akan membacakan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Setelah kita melalui proses yang Tuhan kerjakan buat kita semua, maka kita memiliki kehidupan manusia baru. Dan manusia baru atau kehidupan manusia baru inilah yang diinginkan oleh Kristus. Manusia baru dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23 apa saja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita semua, yaitu hidup dalam Kristus. Jadi firman Tuhan mengajak kepada kita, dengan proses yang Tuhan kerjakan, kita meninggalkan kehidupan manusia lama, menuju kepada kehidupan manusia baru. Inilah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi demikian pagi hari ini yang sudah saya sampaikan firman Tuhan. Memiliki kehidupan di dalam Kristus. Saya undang ya untuk pemimpin pujian, singer membantu saya akan menyanyikan pujian. Haleluya. Adapun
Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Karena aku sekali lagi adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan sekali lagi, adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya. Karena aku. Terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh kami bangga punya Bapa. Kami punya Yesus sebagai sahabat kami yang sejati. Dan kami memiliki Roh Kudus yang setia, memimpin, membimbing, dan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih ada di pagi hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun hanya online. Tapi kami percaya Engkau tetap ada, hadir di tengah-tengah ibadah keluarga di rumah mereka masing-masing. Terima kasih karena firman-Mu Tuhan memberi peringatan kepada kami. Karena firman-Mu Tuhan mengajar kami, menyadarkan akan kehidupan kami. Bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah memanggil kami, memilih kami, mengubah hidup kami. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan terlebih Engkau mau memiliki kami. Terima kasih Yesus. Sungguh korban-Mu tidak sia-sia. Karena kami memperoleh kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman Allah pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau bicara kepada mereka satu persatu. Biar firman-Mu benar tertuju kepada setiap hati kami. Dan firman-Mu memberi kami nasihat. Terima kasih Yesus. Kami tetap bersyukur karena Tuhan yang memberi pemeliharaan, perlindungan kepada kami. Kepada kota kami. Tuhan terima kasih
Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau sudah meluputkan kami, Tuhan, dari segala sakit penyakit. Engkau memberi kami kesehatan sehingga kami tetap ada. Dan kami bersyukur, kami memuji Engkau karena kebaikan kemurahan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kepada kami kekuatan, keteguhan hati supaya kami tidak menjadi lemah. Walau situasi tidak mendukung kami, tapi kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah memberkati kami di ibadah pagi hari ini. Dan memberkati semua kami yang sudah beribadah di dalam keluarga rumah kami masing-masing. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan dan penghiburannya akan menyertai kita semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.